Missing someone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kakak akan membahas tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih. Adik-adik, coba kalian perhatikan gambar Dayu yang sedang memperhatikan ikan hias di dalam akuariumnya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Buat adik-adik di rumah, ini hanya sebuah contoh teks bacaan. Jangan lupa buat kalian yang ada di rumah untuk membaca teks bacaan pada halaman 77 yang berjudul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Untuk adik-adik, untuk memahami teks bacaan dan mengingat isi bacaan dapat dituliskan di peta pikiran. Sekarang mari kita membuat peta pikiran dengan menggunakan teks Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran pada berikut ini. Siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Yang dipelihara jenisnya adalah ikan mas koki. Selanjutnya, di mana ikan hias itu dipelihara? Ikan hias itu dipelihara di dalam akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Dayu memberi makan ikan hias itu setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Dayu membersihkan akuarium setiap seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan mulut ikan-ikan yang terbuka dan menutup. Adik-adik, kita telah membuat peta pikiran dari sebuah bacaan. Selanjutnya mari kita belajar tentang sistem pernapasan pada hewan. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Yang pertama, cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Yang pertama kita akan membahas cacing tanah. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh udara. Pada darah, cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Itulah beberapa tentang pernapasan hewan
oleh cacing tanah. Selanjutnya kita akan membahas tentang serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Pernapasan serangga, udara masuk trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Selanjutnya kita akan membahas tentang pernapasan ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya. Mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernapasan ikan terdiri dari 2 tahapan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi, mulut ikan membuka dan menutup insang, menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Sedangkan ekspirasi, mulut ikan menutup dan tutup insang, membuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Berikut ini menunjukkan gambar inspirasi dan ekspirasi pada ikan. Selanjutnya kita akan membahas pernapasan hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Seperti contoh di bawah ini. Setelah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Seperti gambar di bawah ini. Permukaan kulit katak yang selalu basah memudahkan dalam penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya kita akan membahas pernapasan hewan reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru, seperti contoh di bawah ini. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya kita akan membahas pernapasan hewan burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru dan kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya.
saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru, seperti contoh di bawah ini. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu pun kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya kita akan membahas yang terakhir, pernapasan hewan mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru seperti gambar kuda di bawah ini. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan terbuka. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, seperti contoh gambar paus di bawah ini. Demikian tadi pembelajaran yang kakak dapat sampaikan. Semoga adik-adik di rumah memahaminya dengan baik. Kakak ucapkan terima kasih dan jangan lupa menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.